Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wafidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah wassalatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wandur ilayya sayyidi binablah musilatin ila khadratil aliyah. Amma ba'du. Khadratal mukarramin, para alim, para ulama, khususnya kepada beliau Bapak Haji Muhammad Heru Sudiarnanto yang saya muliakan dan yang saya taati, kepada Bapak Ketua Pengurus Penyiar Sholawat Waqifiyah tingkat desa, beliau Bapak Nur Wahyudi yang saya muliakan, Sofidul Bed Bapak Soleh sekeluarga yang saya hormati, hadirin bapak-bapak jamaah mujahadah Hizbiyah yang saya hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang Al-Ustadz penata acara yang saya taati. Harapan mudah-mudahan di malam hari ini kita mujahadah derek bimbingan beliau Mbak Yai radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah, kita diberi perlindungan oleh Allah, dan mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam hidup yang singkat ini, yang sebentar lagi kita pasti akan dijemput yang namanya kematian, harapan semoga di ujung hidup kita semuanya ini benar-benar diberi oleh Allah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kita mengamalkan sholawat waqifiyah sudah bertahun-tahun. Kalau saya mulai 97, sekarang 2024, berarti 27 tahun. Ada yang 30 tahun, 40 tahun mengamalkan sholat waqifiyah. Tapi yang terpenting hadirin, di dalam kita mengamalkan sholawat waqifiyah ini bukan soal lama dan tidaknya, tapi yang terpenting sejauh ini sudahkah bimbingan maupun ajaran di dalam sholawat waqifiyah ini
benar-benar masuk di dalam jiwa kita dan menjadikan perubahan akhlak, baik itu sifat maupun perbuatan. Ataukah sebaliknya, bertahun lamanya kita mengamalkan sholawat begitu ya, tapi bimbingan maupun ajaran ini masih belum mampu turun di hati kita, sehingga hati kita kosong dari pengeterapan lillah billah, hati kita kosong dari mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Maka bila hati kita ini kosong dari pengeterapan lillah billah, dari sinilah maka akan muncul di dalam hati kita sifat-sifat yang disebut kibrin. Apa itu? Merasa mulia, merasa paling pandai, merasa suci, dan merasa memiliki kemampuan. Kalau ini sudah ada di dalam jiwa kita, perasaan merasa mulia, merasa lebih unggul, maka Rasul menyebut engkau tergolong golongan orang-orang yang batalul haq, golongan orang-orang yang menolak kebenaran, golongan orang-orang yang menolak nasihat baik, wahum tunas, dan senang meremehkan sesamanya, menghina sesamanya, merendahkan sesamanya. Ya hadir, apalagi kalau sholawat yang kita baca ini tidak masuk ke dalam jiwa kita, bagaimana kita selamat dari hidup yang penuh ujian ini? Karena yang selamat, kata Rasulullah, kata Allah, wa anta fihim, Rasul ada di hati kita. Inilah mengapa Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar memiliki akhlak. Bahkan Rasulullah diturunkan di muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Tapi bagaimana bila hati kita ini masih kotor? Apalah arti petunjuk? Apalah arti Al-Quran sebagai kalamullah? Apalah arti Rasulullah sebagai uswatun hasanah bila Al-Quran yang sudah turun di muka bumi ini tidak mampu turun di hati kita? Maka Al-Quran hanya sekedar sebagai wacana, tidak mampu menuntun hati kita, menuntun perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik, karena Al-Quran tidak mampu turun di hati. Dan Rasulullah kalau tidak mampu turun, maka hanya sekedar menjadi lantunan sholawat yang indah, tapi akhlak kita masih jauh dari akhlak Rasul. Hadirin yang saya muliakan, inilah pentingnya kita ini tolabul ilmi, agar dalam hidup yang hanya sekali ini kita kok corong boten kebablasan. Maka saya ingin suatu saat ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, dan para sahabat mengatakan seperti ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Betapa beruntungnya kami para sahabat saat ini hidup di zamanmu, hidup di zaman engkau, dan bisa langsung melihat wajahmu, dan bisa langsung mengenyam ilmu langsung darimu. Maka betapa untungnya kami para sahabat saat ini, karena mengenyam langsung ilmu darimu. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, ketahuilah ada yang lebih beruntung daripada kamu kalian sahabatku. Sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasul? Dialah orang-orang yang hidup tidak sejaman denganku. Dia tidak pernah melihat langsung wajahku. Dia tidak pernah mendengar suaraku, tapi dia tetap mengenyam ilmu dari para pewarisku. Sahabat bertanya, siapakah pewaris engkau ya Rasul? Rasulullah menjawab, al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ini pewaris. Tapi ulama yang mana? Tentunya ulama ini yang dimaksud oleh Rasulullah, di samping mampu membimbing syariat, juga mampu menuntun, membimbing, mengantarkan si murid sadar wonten ngersane Gusti Allah. Dia disebut sebagai ahli dzikr. Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Niki wonten kandungan ayat surat Al-Imran ayat 49. Langsung kalau mafhumul mukhalafa. Apa yang diwariskan Rasulullah kepada ulama yang terpilih ini? Ada tiga. Yang pertama disebutkan Rasulullah mewariskan pada para ulama apa? Mampu menyembuhkan orang buta. Orang buta di sini jangan kira buta mata, tapi yang buta dimaksudnya buta mata hatinya, sehingga tidak mampu bersyukur ketika mendapat nikmat, dan tidak mampu bersabar diri ketika mendapat ujian. Buta. Nah, kita ini buta apa tidak, hadirin? Hanya perlu kita koreksi dalam-dalam, karena mati pasti akan datang. Coba di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di dalam dunia bumi ini ada ayat-ayat Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang tertanam hatinya pengetrapan iman hidup di dalam hati. Apa saja yang ada di bumi ini, ya termasuk gunung meletus, tsunami, itu ayat-ayat Allah. Ada orang miskin tiba-tiba kaya, itu ayat-ayat Allah. Atau sebaliknya orang kaya tahu-tahu bangkrut. Ada orang bodoh jadi pinter. Itu semuanya adalah ayat-ayat Allah. Kita sadar apa tidak? Makanya kalau kita ini dipuji malah senang, dicaci maki marah, urip nang Gusti Allah, ini buta. Kayak
yakin. Makanya bagi orang-orang yang hatinya ada iman dalam hidup ini, dia istilahnya gak heranan, gak gawoan, yo gak gampang no, karena ngerti urip api elek wabe ono tangane Gusti Allah. Bagi orang yakin. Terus lanjutnya ayat wa fi anfusikum, dan termasuk di dalam dirimu itu ada ayat-ayat Allah. Ketika tangan bisa bergerak, ini ada ayat-ayat Allah. Ketika kita bisa bicara, ini ada ayat-ayat Allah. Ketika kita bisa bernafas, bergerak, berdiam, melihat, mendengar, semuanya ini adalah ayat-ayat Allah. Terus kata Allah, afala tubasiru, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak menyadari? Dan apakah kamu tidak makrifat bahwa semuanya itu adalah ayat-ayatku? Kok kabeh di aku? Buta. Ulama yang dimaksud Rasul mewarisi itu. Yang kedua, ulama itu mewarisi Kanjeng Nabi apa? Mampu menyembuhkan penyakit kulit. Dan Al-Quran disebut kusta. Nah, ini jangan salah. Yang dimaksud penyakit kulit, penyakit luar, ini bukan seperti panu, kadas, kurap yang menular itu. Tidak. Tapi yang dimaksud penyakit kulit ini, ketika kita mengenal agama hanya kulitnya saja, ini penyakit. Ketika kita mengenal Al-Quran hanya kulitnya saja, ini penyakit. Kita mengenali diri kita hanya kulitnya saja, ini penyakit. Kita hanya mengenal Allah hanya kulitnya saja, ini penyakit. Bahaya, karena bisa menular. Makanya kalau amalan sholawat waqidah ajaran yang tidak mampu menembus ke dalam jiwa kita, kita kena penyakit kulit. Walaupun mengamalkan sholat waqidah, masih tetap nggak ada benci nang liyan. Sik gelem suudon, sik gelem adu domba, fitnah kesana kemari, menunjukkan penyakit kulit. Bahaya, menular. Dan yang terakhir, dan mereka ulama itu mewarisi Kanjeng Nabi, mampu menghidupkan orang yang mati. Bukan mati jasad. Yang dimaksud mati ini adalah hatinya. Hati yang mati itu hati yang mana? Hati yang mati adalah hati bila ketika melakukan perbuatan maksiat kok gak getun, kok gak menangis, dosanya banyak tidak menangis, durhaka kepada orang tua kok tidak menangis, bahwasanya hidup ini adalah hutang. Ketika lesan kita mencaci maki sesamanya, itu termasuk hutang harga diri. Kalau tidak kita tebus dengan memohon keikhlasan orang itu, nanti kita akan ditagih di akhirat. Kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang kita hina itu. Kalau kebaikan kita tidak ada, maka kita disuruh menanggung dosa orang-orang yang pernah kita hina itu. Kok tidak menangis? Mati hati kita itu. Bahkan ketika meninggalkan taat, kok gak sedih? Ini menunjukkan mati hati kita, hadir. Maka alhamdulillah, fadlnya Allah, kita tahu-tahu mengenal sholawat waqidah, yang mana kita dibimbing oleh beliau Mbak Yai radhiyallahu anhu.
dan para akwan beliau. Kita dikenalkan Allah, dibimbing untuk merendah, dibimbing sekuat apapun hinaan tetap jangan marah, karena innal ghadabu minasyaiton, karena orang marah itu perbuatan setan. Kita dibimbing kerendahan, kita dibimbing untuk nol, benar-benar bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita hadirin mau bersungguh-sungguh apa tidak, betul-betul ingin sungguh-sungguh selamat dalam hidup ini atau tidak. Yang kita lihat mujahadah kita hadirin. Kalau mujahadah kita hanya sekedar di acara-acara, tapi di rumah tidak ada mujahadah, bagaimana kita akan nanti tertanam lillah billah di dalam jiwa kita? Ya sebisa mungkin 17 atau ya saya setengah jam, syukur-syukur kita ini bisa lembaran istiqomah. Lembaran ini harus kita lakukan. Mengapa? Ya karena akhirat ataupun yang namanya ajal itu hakikatnya sudah nampak di pelupuk mata kita. Kalau kita tidak cepat-cepat membangun bekal untuk akhirat, ya nanti penyesalan, tinggal penyesalan. Ya harapan mudah-mudahan dalam waktu yang sesingkat-singkat ini kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sedikit demi sedikit hati kita berubah. Yang asalnya sombong menjadi tawadhu, yang asalnya benci menjadi kasih sayang, dan lesan kita yang kotor mudah-mudahan dilindungi oleh Allah menjadi lesan yang baik. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal alam wa aslahu wa rukahu adru faqadalan tu abada wa rokin walisali ya sayyidi siwaka fa intahita kuntu saksonalika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing saged kawula aturaken hadirin, muga-muga diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya mohon maaf bila mana ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'u wat tarbiyah. Wa min ghurusi ala zaman anna berwal barokah